teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kang Deddy Mulyadi ya. Memang beliau sudah dekat dengan masyarakat dari semenjak sebelum beliau menjadi gubernur. Beliau sudah memang karakternya seperti itu ya. Beliau berbaur dengan masyarakat, bahkan tidak segan-segan beliau untuk ikut perlombaan di dalam 17 Agustusan. Ini kita bahagia, ini Agustusan. Biasanya Agustusan itu para anggota DPR, para pejabat hanya nonton rakyatnya. Rakyatnya suruh pada susah, dia nonton ketawa-ketawa. Santai. Itu tadi ya teman-teman, cuplikan video ketika Kang Deddy Mulyadi ikut memeriahkan hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita melihat di dalam video tadi beliau berbaur dengan warga, berbaur dengan masyarakat, main tanjat pinang bareng bersama warga. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah memang gaya beliau. Ini bukan hal yang dibuat-buat ya, teman-teman. Ini memang sudah menjadi ciri khas beliau ya, namanya orang Sunda ya. Orang Sunda yang suka ngeriung ya, yang suka berkumpul, suka ngobrol dengan teman-temannya, ngopi bareng. Nah, inilah karakter Kang Deddy Mulyadi. Juga suka bercanda ya, banyol, istilah kata orang Sunda suka banyol, dan itulah yang membuat Kang Deddy Mulyadi dekat dengan masyarakat dan kemudian masyarakat mencintainya. Teman-teman, saya kira ya, saya lihat sampai saat ini memang belum ada pemimpin yang seperti beliau ya, kepala daerah yang seperti beliau berbaur dengan masyarakat, apalagi sudah memiliki jabatan tinggi ya, teman-teman. Jadi memang ini adalah sebuah hal yang luar biasa ya menurut saya, bagaimana orang Sunda kemudian dia menjadi pejabat, setelah pejabat dia masih tetap berbaur dengan masyarakat. Bahkan teman-teman, beliau itu tidak hanya dicintai oleh masyarakatnya, tetapi beliau dicintai juga oleh masyarakat di luar daerah Pulau Jawa, bahkan sampai ke mancanegara. Inilah sebuah magnetik ya, sebuah inner beauty yang beliau miliki. Beliau kalau melihat wajah tampang biasa saja ya teman-teman, tetapi rasa persahabatannya ini yang dalam. Bagaimana beliau ya ketika beliau dikunjungi oleh Habib Rizik Syihab, tetapi beliau menyambutnya dengan senyum ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga ketika beliau dihina ya, dihinakan oleh orang-orang ya, oleh lawan politiknya, beliau tetap berdiri tegar. Sampai beliau ketika itu merasa sendirian ya, tidak ada seorang pun yang menolong beliau. Mungkin ketika itu ya, kenapa tidak ada orang yang mau membantu beliau? Karena beliau belum seterkenal seperti sekarang ini. Jadi orang-orang belum tahu ya. Orang-orang juga kan untuk dekat itu butuh kenal dulu teman-teman. Kalau tiba-tiba dekat begitu aja kan nanti khawatir juga kena tipu ya, seperti itu. Mungkin masyarakat dulu ketika Kang Deddy Mulyadi belum terkenal tetapi sudah banyak dizolimi oleh musuh-musuh politiknya, oleh lawan politiknya, dan sedikit orang yang membantu. Nah, itu mungkin karena beliau belum terkenal sampai seperti sekarang ini. Tetapi setelah sekarang terkenal, maka yang akan membantu beliau adalah, saya yakin, warga Jawa Barat akan mendukung beliau ya, teman-teman. Karena memang kecintaan warga masyarakat Jawa Barat terhadap beliau. Jadi siapa yang akan melawan Pak Jokowi nanti akan berhadapan dulu dengan masyarakat warga Jawa Barat, seperti itu ya. Maka tidak sedikit lawan politik beliau yang ketika mengkritisi beliau, yang menghadapi beliau, yang menghadapi lawan politisinya bukan beliau ya. Beliau mungkin hanya mengeluarkan statement sepatah dua patah kata ya untuk menjelaskan apa yang terjadi, akan tetapi nanti para buzzer ya, buzzer organik beliau nanti yang akan menggoreng isu ini, sehingga
lawan politik beliau kalau melawan ini tidak akan kuat, karena yang dilawan itulah bukan kekuatan Kang Deddy Mulyadinya, akan tetapi kekuatan warga masyarakat, teman-teman ya. Sekuat apapun raja, jika rakyatnya bergerak ya, kekuatan rakyat bergerak, maka raja itu tidak akan bisa melawan kekuatan rakyat. Maka dari itu yang Kang Deddy bangun ini adalah kekuatan rakyat. Beliau dekat dengan warga, dekat dengan rakyat ya, teman-teman, bermain dengan rakyat, ngopi bareng, bahkan memeluk rakyatnya. Siapa sih sekarang pemimpinnya ya yang mau memeluk nenek-nenek, yang mau memeluk anak kecil ya, yang kita ketahui bahwa tanpa tahu beliau akan mendapatkan apresiasi ya. Beliau hanya melakukannya itu hanya ikhlas saja ya, menolong orang sesama ya, seperti itu. Itulah yang dilakukan beliau, menolong sesama, mencintai lingkungan ya. Nah, itulah jadi lingkungan pun akan membalas kebaikannya ya, teman-teman. Jangan salah, lingkungan itu adalah makhluk hidup juga ya, makhluk ciptaan Allah juga. Maka jika kita berlaku baik terhadap lingkungan, maka lingkungan pun akan membalas kepada kita ya, membalas kebaikan kita. Seperti misalkan kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, kita akan mendapatkan manfaat dari kebersihannya itu. Kemudian jika kita membantu orang lain yang sedang kesusahan, nah orang tersebut juga kan sekeras-kerasnya manusia, sepelit-pelitnya manusia, jika kita bantu, maka hatinya akan luluh, teman-teman ya, akan ingin mengucapkan rasa terima kasih. Seperti itulah yang terjadi, teman-teman, di masyarakat. Yang sekarang ini memang Kang Deddy Mulyadi itu hampir bisa dipastikan beliau bisa lanjut ya ke RI 1 jika beliau tetap mempertahankan sikapnya seperti ini. Artinya dekat dengan warga, dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti tinggal siapa nih wakilnya yang cocok. Nah, di sini kita harus hati-hati ya dalam memilih wakil, karena bisa jadi musuh-musuh politik beliau yang tidak ingin beliau naik menjadi RI 1 akan memberikan seolah-olah datang menjadi seorang teman, padahal dia ingin meleburkan ya, ingin merobohkan apa yang selama ini telah Kang Deddy bangun, yaitu kedekatannya dengan rakyat. Nah, jika datang di sini wakil ya, tetapi bukan niat untuk mensejahterakan rakyat, malah justru ingin menghancurkan, berniat ingin menggagalkan Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin rakyatnya agar tidak lagi dicintai rakyatnya, maka akan datang wakilnya nanti ya, seolah-olah dia berada di pihak Kang Deddy Mulyadi, padahal dia adalah musuh. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Kang Deddy Mulyadi ya dari niat-niat jahat makhluk-makhluk Allah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ya kalau kita ingin gali lagi tentang kelebihan-kelebihan Kang Deddy Mulyadi, kenapa sampai beliau dekat dengan rakyat. Nah, kita lihat tadi ya di tayangan video, di cuplikan video, bahwa beliau rela ya hiburan bersama rakyat. Kemudian juga beliau berdandan, berbaur saja. Bahkan kita sampai tidak mengenali bahwa itu adalah Kang Deddy Mulyadi ya, teman-teman. Itu memang kejadiannya sudah lama ya, sekitar tahun 2023 ya, sebelum beliau menjadi gubernur. Tapi teman-teman, video tadi justru menunjukkan bahwa beliau itu memang sudah dekat dengan rakyatnya, terutama rakyat Jawa Barat. Dan rakyat Jawa Barat ini, teman-teman, memiliki keunikan. Jangan salah ya, rakyat Jawa Barat ini memiliki keunikan tersendiri ya. Rakyat teman-teman di daerah lain pun memiliki keunikan tersendiri, punya khas tersendiri. Nah, Jawa Barat pun sama, memiliki khas keunikan tersendiri ya. Orang Jawa Barat itu terkenal dengan keramah tamahnya ya, senang hidup, kekeluargaan, teman-teman ya, seperti itu. Maka dari itu, jika ada salah seorang keluarganya yang disakiti, maka dia akan
langsung ini ya membantu ya, semuanya akan dibantu, gotong royong untuk membantu sahabatnya atau saudaranya yang disakiti tersebut. Nah, itulah keunikan warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat itu memang kelihatan pada lemah lembut ya teman-teman, pada sopan-sopan, apalagi orang-orang yang memang Jawa Baratnya ke arah Bandung sana ya, mereka lembut-lembut teman-teman ya, bahasanya halus-halus ya, kecuali dari Bogor ke Banten ya baru mulai agak sedikit keras ya, agak sedikit kasar di dalam bahasanya, seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagi teman-teman yang saat ini fokus untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi, silahkan lanjutkan teman-teman ya. Tapi tetap kita juga harus menjaga kerukunan ya, dengan orang-orang yang tidak mendukung ya, tidak mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kita tetap harus menjaga kerukunan karena ini adalah tugas kita semua, menjaga kerukunan keamanan negara. Ini adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas Pak Polisi, bukan hanya tugas Pak Gubernur ya, teman-teman, seperti itu. Baik, itu saja ya teman-teman. Semoga tayangan tadi memiliki manfaat ya untuk teman-teman, dapat kita ambil hikmahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.